Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salas Mardika dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar menggambar konstruksi bangunan rumah tinggal tipe 150 sebagai salah satu penilaian untuk responsi secara online. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, saya akan menjelaskan gambar yang telah saya buat. Yang pertama adalah denah rencana. Untuk denah rencana sendiri menggunakan skala 1:100 dan denah ini memiliki luas bangunan tanpa teras sebesar 63 meter persegi, kemudian untuk luas lahannya yaitu 8 meter dikali 16 meter. Pada gambar denah ini terdapat teras, kemudian taman, carport, tamu, kamar mandi, ruang keluarga, 2 buah kamar tidur, ruang makan, kemudian dapur, teras bagian belakang, trap cuci, kamar mandi bagian belakang, dan halaman belakang. Untuk gambar selanjutnya, yaitu gambar denah yang sama, akan tetapi pada denah ini ditambahkan garis rencana atap dan garis potongan melintang serta potongan memanjang, yaitu potongan AA dan potongan BB. Selanjutnya adalah gambar tampak. Untuk tampak sendiri, tampak depan dan tampak samping kanan, itu menggunakan skala 1:100. Dan untuk tampak depan, saya menggunakan desain yang minimalis. Dan untuk tampak samping kanan, sama juga. Untuk tampak sendiri, memperlihatkan tampak atap bagian depan, tampak atap bagian samping kanan, kemudian ada pintu, jendela, ventilasi, dan pagar. Serta untuk bagian tampak samping kanan itu ada eh, pintu kamar mandi bagian belakang, kemudian ada tandon. Dan untuk lembar selanjutnya yaitu tampak samping kiri dan tampak belakang. Untuk tampak samping kiri dan tampak samping belakang sama juga dengan gambar tampak sebelumnya, itu memperlihatkan tampak atap bagian samping kiri, kemudian tampak atap bagian belakang, kemudian ada jendela, ada ventilasi, pagar, dan juga saya menambahkan detail tandon. Untuk skala penggambarannya yaitu skala 1:100. Dan gambar selanjutnya itu adalah potongan. Nah, untuk gambar denah ini memiliki 2 potongan, yaitu potongan AA dan potongan BB. Potongan AA memiliki skala 1:100, begitupun dengan potongan BB. Potongan AA adalah potongan arah melintang, yaitu atau arah horizontal dari denah, dan potongan BB adalah potongan arah memanjang atau vertikal dari denah. Untuk kedua potongan ini terdapat detail rangka atap, kemudian dan detail pondasi, serta kedalaman dari pondasi yang akan dibuat dan ketinggian dari plafon, pagar, serta atap yang akan dibuat. Begitupun untuk yang potongan BB. Selanjutnya adalah denah pondasi dan slope. Untuk denah pondasi, di sini saya menggunakan pondasi memanjang atau menerus, dikarenakan untuk rumah satu lantai, pondasi ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena dapat menahan beban merata secara terus-menerus. Kemudian untuk lajur pondasinya sendiri itu ada 3. Yang pertama P1 untuk potongan melintang AA, P2 untuk potongan BB, dan P3 untuk potongan CC. Di sini juga terdapat slope, di mana saya menggunakan slope berukuran 15x20 cm dengan detail sebagai berikut, yaitu terdapat tulangan pokok berdiameter 12 cm, kemudian sengkang berdiameter 6-15 cm, dan juga ada selimut beton setebal 3 cm. Untuk detail slope sendiri itu menggunakan skala 1:10, dan untuk denahnya menggunakan skala 1:100. Kemudian adalah detail pondasi. Untuk detail pondasi sendiri, seperti yang sebutkan tadi, ada 3 lajur, yaitu lajur P1, P2, dan P3. Untuk P1 adalah di potongan AA, yang P2 adalah potongan BB, P3 adalah potongan CC. Dan untuk detail ini memperlihatkan potongan melintang dari masing-masing potongan, kemudian juga memperlihatkan detail dari pondasi, serta kedalaman dari pondasi yang akan dibuat.
Untuk potongan AA dan potongan BB, saya menggunakan lebar pondasi berukuran untuk lebar atasnya yaitu 20 cm dan untuk bagian bawahnya yaitu 80 cm. Kemudian untuk potongan CC, bagian lebar atasnya itu 18 cm dan bagian bawahnya 40 cm. Dengan ketinggian pondasinya itu sebesar 70 cm. Dan untuk detailnya sendiri, ini memperlihatkan seperti ada keramik berukuran 60 x 60, kemudian ada pasir uruk, spesi, slope berukuran 15 x 20 cm, kemudian ada tanah uruk, pasangan batu kali, dan ans tampang. Selanjutnya adalah denah ring balok dan slope dan kolong. Denah ring balok dan kolong. Untuk denah ring balok dan kolom sendiri, untuk kolomnya saya menggunakan kolom praktis berukuran 15 x 15 cm dan ring balok sebesar 15 x 20 cm. Untuk kolom praktis sendiri, pada denah ini terdapat 35 buah kolom praktis. Dan untuk ring baloknya itu memanjang pada tiap-tiap dinding. Kemudian ini adalah detail dari ring balok dan untuk kolom praktis. Untuk detail ring balok itu terdapat tulangan pokok berdiameter 12 cm, sengkang berdiameter 6-15 cm, kemudian terdapat selimut beton setebal 3 cm. Kemudian untuk kolom praktis itu terdapat tulangan pokok berukuran berdiameter 12 cm, sengkang berdiameter 6-15 cm, kemudian selimut beton setebal 3 cm. Untuk penggambaran detailnya itu menggunakan skala 1:20 dan denahnya menggunakan skala 1:100. Selanjutnya adalah rencana pintu dan jendela. Pada gambar ini memperlihatkan arah bukaan dari tiap-tiap pintu dan jendela serta perletakan dari pintu dan jendela yang akan dibuat. Dan ini adalah detail dari pintu tersebut. Untuk yang pertama ini adalah detail P1 yaitu pintu utama dengan lebar sebesar 90 dan tingginya yaitu 210 cm. Untuk detail P1 ini cuma terdapat satu yaitu pada bagian depan rumah. Kemudian detail P2 adalah pintu untuk pintu kamar tidur, kemudian pintu samping kanan dekat carport, dan pintu di bagian belakang rumah. Untuk pintu ini terdapat 4 buah dengan lebar 80 cm, kemudian tingginya 210 cm. Untuk detail kedua pintu ini hampir sama, terdapat kupingan, kemudian angkur berdiameter 12 cm, kusen berukuran 6 x 12 cm, kemudian pintu panel setebal 4 cm dan hak kusen. Akan tetapi untuk pintu utama terdapat kaca setebal 5 mm. Dan ini adalah untuk pintu kamar mandi menggunakan kusen pintu fiber dan krepiak dengan lebar 70, kemudian tingginya adalah 210 cm. Untuk pintu ini terdapat 2 buah. Skala penggambarannya yaitu skala 1:25. Selanjutnya adalah detail jendela. Detail jendela sendiri itu ada jendelanya terdapat 5 buah dan detailnya itu ada kupingan, kemudian angkur berdiameter 12 cm, kusen berukuran 6 x 12 cm, kaca Ray-Ban berukuran 5 mm, setebal 5 mm, dan jendela panel setebal 3 cm. Untuk tingginya, di sini tinggi dari jendela tersebut adalah 144 cm. Di sini saya menggunakan 2 jendela yang digabungkan dengan ukuran tiap-tiap jendela itu 60 cm, lebarnya 60 cm. Kemudian adalah detail jendela BV untuk kamar mandi yang memiliki lebar 60 cm, kemudian tingginya itu 44 cm. Untuk detailnya terdapat kupingan, kemudian ada kusen berukuran 6 x 12 cm dan kaca setebal 5 mm. Kemudian adalah detail denah rencana plafon. Untuk plafon sendiri itu pada ketinggian 3,5 meter dari muka lantai, kemudian menggunakan Eternit dengan tebal 9 mm,
Terus terdapat balok untuk berukuran 8 kali 12 cm dan balok kasau itu menggunakan ada 4 berukuran 4 kali 6 cm dan 5 kali 7 cm. Nah, untuk detailnya sendiri seperti ini dengan lebar jarak antara tiap balok itu adalah 1 meter atau 100 cm. Kemudian adalah rencana atap. Di sini saya menggunakan atap pelana, yang dimana tetapi untuk bagian depan dan belakangnya saya tambahkan cordak setebal 12 cm. Kemudian ini adalah kuda-kuda, detail kuda-kuda atap. Untuk atapnya sendiri itu menggunakan kuda-kuda atap baja ringan. Jadi terdapat hubungan baja ringan, kemudian atap penutup, kuda-kuda setebal 0,75 mili, kemudian scorch CT75 setebal 0,75 mili, reng berukuran reng 15, kemudian batang tarik CT75 setebal 0,75 mili. Dan potongannya terdapat pada bagian ini. Ini adalah detail secara potongannya menggunakan baja channel. Untuk penggambaran detailnya itu 1:25 dan untuk kuda-kudanya sendiri itu 1:50. Kemudian adalah rencana pemasangan pola lantai. Untuk pola lantainya sendiri pada teras itu saya menggunakan keramik berukuran 50 x 50 cm dan untuk keramik bagian dalam itu menggunakan keramik berukuran 60 x 60 cm. Kemudian untuk bagian kamar mandi menggunakan ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya adalah denah rencana instalasi listrik. Jadi untuk denah ini seperti ini. Di sini saya menggunakan dua lampu, yaitu lampu downlight berukuran 18 watt dan lampu downlight berukuran 13 watt. Untuk lampu downlight 18 watt ini terdapat 5 buah yang saya letakkan di kamar mandi, kemudian pada bagian dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Dan untuk lampu yang 13 watt itu terdapat 9 buah yang saya letakkan pada tiap-tiap bagian rumah. Kemudian ada outlet televisi, terdapat stop kontak. Ini adalah saklar ganda, dan ini adalah saklar tunggal. Kemudian untuk detailnya seperti ini. Tinggi box panelnya itu 180 cm dari muka lantai. Kemudian untuk saklarnya, saklar dan stop kontak itu tingginya 150 cm dari muka lantai. Untuk jaraknya sendiri, jarak antara saklar dan stop kontak itu 20 cm dari ujung dinding. Kemudian adalah rencana instalasi air bersih. Untuk air bersih sendiri itu sumbernya dari PDAM, di mana air mengalir dari depan rumah menggunakan pipa berdiameter 0,5 inci yang diteruskan ke mesin PDAM-nya, kemudian disalurkan ke tandon. Tinggi tandonnya yaitu 4 meter dari permukaan tanah. Kemudian dari tandon dialirkan ke keran dan ke kamar mandi menggunakan pipa setebal 3/4 inci, berdiameter 3/4 inci. Dan untuk rencana instalasi air kotor, di sini untuk pembuangan limbah dari kloset itu langsung menuju ke septic tank dengan menggunakan pipa berdiameter 4 inci. Kemudian untuk sumber bagian resapannya itu dari pembuangan resapan langsung menuju ke saluran resapan dengan pipa setebal berdiameter 2,5 inci. Kemudian terdapat saluran pembuangan dengan bak kontrol berukuran 40 x 40 cm dan langsung menuju ke saluran umum. Baiklah, itu semua adalah gambar yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.